Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online. Setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda. di acara RTI FM Online di setiap akhir pekan, yaitu Pekan Interaktif. Dan selama 30 menit ke depan ya, di tanggal 24 Januari ini kami berdua akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang nih teman-teman dengan salah satu pengrajin kayu asal Indonesia bernama Pak Made Sukaryawan. Tapi sebelumnya kita juga akan memberitakan beberapa informasi yang sangat penting nih ya terkait peraturan di Taiwan. Yang pertama, ada peraturan mengenai panduan perlindungan hak ibu dan anak pekerja migran yang mulai berlaku untuk melindungi hak pekerja migran yang sedang hamil dan melahirkan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan budaya kerja di Taiwan ya, di mana banyak orang yang akan berusaha untuk pulang lebih malam setelah bosnya nih teman-teman, atau atasannya ya tentu saja. Dan apakah hal ini memang berlaku di banyak tempat, dan ternyata apakah ada undang-undang atau peraturan terkait dengan budaya kerja seperti ini? Yuk dengerin terus acara kita setelah selingan yang berikut ini. Bila teman-teman bekerja di Taiwan dalam jangka waktu yang cukup lama, teman-teman pasti merasakan sendiri ada perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintah, entah itu terkait dari peraturan ketenagakerjaan ataupun dari layanan pemerintah bagi pekerja migran. Misalnya ada layanan hotline 1955 atau pusat layanan ketenagakerjaan. Terus juga ada nih sosialisasi terkait peraturan terbaru dari pemerintah dalam berbagai bahasa. Terus juga pemerintah bahkan membangun gedung khusus bagi para penduduk imigran baru loh. Dan terkait dengan itu juga, pemerintah Taiwan sebenarnya emang terus memperbarui peraturan supaya lebih ramah dengan warga asing juga ya teman-teman ya. Dan ini juga terkait dengan tenaga kerja. Kita tahu nih kalau Kementerian Tenaga Kerja kan belakangan ini lagi godok terkait dengan peraturan di mana peraturan tersebut itu ingin melindungi hak-hak pekerja migran terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak mereka. Dan akhirnya pada tanggal 6 Januari lalu secara resmi mengeluarkan panduan perlindungan hak ibu dan anak pekerja migran, yang mana panduan ini mengintegrasikan peraturan dari berbagai instansi serta menyediakan saluran sumber daya bantuan guna memberikan informasi yang jelas dan sederhana bagi masyarakat, di mana perlindungan hak-hak hukum antara pekerja dan pemberi kerja lebih jelas nih. Benar banget nih, jadi kalian ya, yaitu pekerja migran yang sedang hamil atau akan melahirkan, kalian bisa merujuk panduan perlindungan hak ibu dan anak pekerja migran ini. Jadi kalian nggak perlu tuh nyari informasi di instansi A, di departemen B, C, kemudian karena kebanyakan informasi jadi simpang siur ya teman-teman, malahan jadi nggak jelas. Dan panduan ini kayak ibaratnya itu menyatukan semua peraturan-peraturan tersebut dengan simpel dan sederhana sehingga lebih mudah dimengerti. Salah satunya nih ya teman-teman, pada Oktober tahun lalu seorang pengguna media sosial mengunggah video dari kamera pengawas yang menunjukkan seorang pekerja migran melahirkan di atas tempat tidur majikannya, dan kasus ini viral di seluruh Taiwan. Dan Cindy yakin kalau kalian yang kerja di sini udah pasti nonton beritanya. Dan kasus ini pun memicu perdebatan di berbagai kalangan sehingga Badan Pengembangan Tenaga Kerja atau WDA mulai merencanakan dan menyusun panduan untuk ibu hamil dan anak ini yang kini telah resmi diterbitkan dan resmi dilaksanakan di Taiwan. Dan untuk panduan perlindungan hak ibu maupun anak pekerja migran sendiri ada 4 tahapan utamanya ya. Yang pertama, sebelum kehamilan, kemudian selama kehamilan, yang ketiga setelah melahirkan, dan akhirnya pada masa pengasuhan anak. Tentu saja ya, panduan ini menyediakan informasi rinci terkait dengan langkah-langkah perlindungan, mulai dari edukasi tentang kontrasepsi yang aman dan layanan medis sebelum kehamilan, sampai perlindungan hak kerja dan kesehatan selama masa kehamilan, serta hak cuti saat melahirkan, akses asuransi kesehatan, dan layanan dukungan seperti respite care atau perawatan sementara yang diberikan oleh pemberi kerja bagi
ibu pekerja migran setelah mereka melahirkan. Jadi ya, kalau di sini setiap orang kalau perempuan habis melahirkan itu pasti ada 40 hari di mana ada perawatan sementara ya. Jadi ibu dan bayinya itu akan dirawat secara khusus. Wah, bagus banget ya teman-teman ya, ada panduan terkait dengan 4 hal ini, dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, setelah melahirkan, dan masa pengasuhan anak nih. Jadi hak-haknya sudah kian terlindungi ya teman-teman. Panduan ini juga menyoroti hak cuti dan waktu menyusui selama masa pengasuhan anak, serta mengingatkan pemberi kerja atau majikan untuk menyediakan fasilitas penitipan anak dan pengaturan waktu kerja yang fleksibel. Sehingga jika pekerja migran membutuhkan bantuan, mereka juga dapat menghubungi Pusat Konsultasi Ibu dan Anak Migran di Taoyuan, Changhua, dan Kaohsiung, serta menghubungi hotline konsultasi tenaga kerja 1955, dan juga ada loh yang namanya hotline peduli ibu hamil kapan saja yang bisa dihubungi untuk mengetahui hak-hak para pekerja migran yang hamil dan melahirkan. Kita tahu ya, sebenarnya selama bekerja di Taiwan, pasti pekerja migran mungkin menghadapi berbagai kebutuhan terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Dan hal ini sendiri diamini oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerjanya Taiwan. Dan tentu saja nih, Kementerian Tenaga Kerja yaitu WDA sendiri itu pasti akan membantu pekerja migran untuk mendapatkan layanan terpadu selama masa kehamilan mereka di Taiwan. Dan sejak tahun 2022 lalu, serta kemudian ya 2024 lebih dipertegas lagi, pemerintah pun memberikan subsidi kepada Kota Taoyuan, Kabupaten Changhua, dan Kota Kaohsiung untuk mendirikan Pusat Konsultasi Ibu dan Anak Migran, di mana pusat ini sendiri menyediakan layanan konsultasi terkait dengan persalinan, pekerjaan, penempatan, dan pengalihan bagi para pekerja migran. Jadi kayak one stop care gitu ya teman-teman ya, di mana kamu kalau ke tempat ini bisa untuk bertanya, berkonsultasi apa aja, atau bahkan untuk meminta bantuan nih teman-teman. Wah, bagus banget ya layanan dari WDA ini ya teman-teman. Jadi selain menerbitkan panduan perlindungan hak ibu dan anak pekerja migran, mereka juga telah menyediakan pusat konsultasi ibu dan anak pekerja migran. Luar biasa sekali, lengkap sampai ke akar-akarnya. WDA pun telah melakukan diskusi terkait dengan instansi seperti Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Pendidikan, dan Ditjen Imigrasi Kemendagri bersama pemberi kerja, agen, dan kelompok pekerja migran. Panduan ini akhirnya dirancang dalam 5 bahasa, yaitu Mandarin, Inggris, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Gak cuma itu aja loh teman-teman, panduan ini juga dilengkapi dengan infografik dan kartu panduan atau brosur sehingga memudahkan referensi bagi pekerja migran, pemberi kerja, agen, serta pemerintah daerah. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadinya nih ya, jangan khawatir ya, karena gimana pun ternyata nih teman-teman pekerja migran juga punya hak yang cukup baik ya. Dan tentu saja hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan yang ada di Taiwan. Nah, selanjutnya kita akan beralih dengan kebiasaan atau budaya kerja di Taiwan terkait dengan orang yang akan pulang kantor tapi ini lebih lama daripada jam kantornya ya teman-teman ya. Dan apakah ada peraturan Taiwan terkait dengan budaya tersebut? Apakah mereka itu mendukung atau justru sebenarnya tidak mendukung nih teman-teman ya? Seperti apa sih informasinya? Yuk dengerin terus acara kita setelah yang berikut ini. Gini-gini saja. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu hari per hari yang menyakiti. Benahi lagi perihal esok, bosan tidur, perihal cincin, ku cari waktu. Sebagai karyawan di sebuah perusahaan, apakah teman-teman yang misalnya telah selesai bekerja
Apakah kamu selalu pulang tepat waktu atau sengaja mencari alasan untuk lembur karena takut bos kamu marah karena kamu pulang terlalu tepat waktu? Nah, baru-baru ini ada seorang netizen yang menulis di forum bahwa setiap kali waktu pulang tiba, teman-teman kerjanya ini akan tetap pura-pura sibuk dan baru pulang setelah lembur sekitar 2 jam. Padahal kerjaan teman-temannya ini semua sudah selesai. Nah, sementara si netizen ini karena sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia selalu pulang tepat waktu. Tapi nih ya teman-teman, gak lama setelah itu bosnya memanggil dia untuk memperhatikan waktu karena ada karyawan sebelumnya yang dipecat cuman karena pulang tepat waktu, sehingga netizen ini sangat terkejut. Dan kemudian postingan ini pun memicu diskusi dari para warganet lain. Kalau kalian penasaran ya, informasi ini dari mana sih? Ternyata informasi ini ditulis oleh seorang warganet perempuan di kolom Dcard ya teman-teman ya, dengan judul "Dipecat karena pulang tepat waktu", di mana warganet tersebut menyampaikan nih, meskipun waktu pulangnya udah tiba, tapi rekan-rekan kerjanya ternyata nggak bakalan pulang dan terus pura-pura sibuk, sengaja menunda pekerjaan sampai hampir 2 jam sebelum meninggalkan kantor. Sementara kalau dia sendiri, karena ngerasa udah menyelesaikan tugas yang diberikan, jadinya pasti pilih untuk pulang tepat waktu dong. Tapi ternyata hal itu malah menarik pandangan aneh dari orang lain, khususnya dari rekan-rekan kerjanya. Bahkan ya, nggak cuma rekan-rekan kerjanya aja yang menganggap dia aneh, tapi bosnya pun memanggil dia ke ruangan dan mengingatkan dia agar memperhatikan waktu karena ada karyawan sebelumnya yang kena pecat hanya karena cuman pulang tepat waktu. Netizen ini merasa aneh dan bingung dong, karena saat wawancara kerja, mereka yaitu si netizen dan bosnya ini sudah sepakat tentang waktu masuk dan pulang kerja. Nah jadi dia bingung, loh kenapa pulang tepat waktu malah bisa berujung pada pemecatan? Netizen ini juga merasa bingung karena perusahaan tidak memberikan uang lembur, sementara rekan-rekan kerjanya sengaja memperlambat pekerjaannya untuk menunjukkan kesan bekerja keras pada bosnya lalu lembur. Jadi bagi netizen ini hal ini nggak masuk akal dong. Ya tentu saja ya teman-teman ya, setelah postingan ini ditaruh gitu ya di forum terkait, postingan ini pun membuat banyak warganet lain yang ikutan komentar ya. Kalau pekerjaan udah selesai tentu aja sebaiknya pulang dong. Kalau nggak ada uang lembur ya tetap paksa tinggal, laporin aja. Nggak ada alasan untuk harus bingung kenapa harus pulang atau nggak pulang. Dan kalau nggak ada uang lembur, kenapa harus tetap tinggal sih? Itu kan dilakuin cuman agar bos merasa senang aja. Begitu sih beberapa pendapat dari warganet yang lain. Dan kemudian ada juga loh warganet yang akhirnya ngaku kalau dia dulu pernah dipanggil atasannya gara-gara pulang tepat waktu. Dan warganet ini akhirnya kesel dan mempersilahkan atasan tersebut untuk memecatnya karena dia merasa budaya lembur seperti itu tidaklah sehat ya teman-teman ya. Kalau pekerjaan udah selesai, kenapa harus tetap di kantor? Sebaiknya kan pada pulang udah gitu ya melakukan kegiatan yang emang untuk yang namanya work-life balance gitu ya teman-teman ya. Dan terkait dengan hal ini ternyata ada peraturannya ya Kak Cindy? Ada dong teman-teman. Jadi Kementerian Tenaga Kerja juga sebelumnya sudah menjelaskan ya, bahwa untuk memecat pekerja biasa harus ada alasan yang sah, bukan karena bosnya nggak seneng karena pekerjanya pulang tepat waktu. Jadi berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika tidak memenuhi kondisi seperti penutupan usaha atau pengalihan usaha, kerugian atau penyusutan usaha, force majeure atau bencana alam yang mengakibatkan pekerjaan terhenti lebih dari 1 bulan, kemudian perubahan sifat usaha yang mengharuskan pengurangan tenaga kerja tanpa pekerjaan yang sesuai untuk dipindahkan, atau pekerja tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang diembannya, maka pemberi kerja tidak bisa memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan lebih dulu. Jadi sebagai majikan juga nggak bisa nih ya ujuk-ujuk memecat pekerjanya tanpa alasan yang jelas. Kemudian ya nggak cuman terkait dengan pasal 11 aja loh, ada juga nih pasal 12 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ternyata kalau ada kondisi khusus, misalnya menyatakan niat palsu saat menandatangani kontrak kerja yang menyebabkan pemberi kerja salah paham dan beresiko merugikan, kemudian melakukan kekerasan atau penghinaan berat terhadap pemberi kerja, keluarga pemberi kerja, wakil pemberi kerja atau pekerja lainnya, atau jika saat bekerja ternyata dia melakukan hal tertentu sehingga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat atau denda, melanggar kontrak kerja atau aturan perusahaan secara signifikan, kemudian dengan sengaja merusak mesin, alat, bahan baku, produk atau barang milik pemberi kerja, atau sengaja
sengaja membocorkan rahasia teknik atau bisnis pemberi kerja sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi kerja, atau absen tanpa alasan yang sah selama 3 hari berturut-turut atau 6 hari dalam sebulan, tentu saja hal tersebut baru bisa menjadi alasan di mana pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan alias memecat karyawannya tanpa memberikan pesangon. Wah, jadi lengkap sekali ya teman-teman ya peraturan yang sudah diset oleh pemerintah Taiwan ini. Jadi sebaiknya sih ya si netizen ini tetap pulang tepat waktu, dan kalau emang bosnya ngeyel ya sudah diadukan saja ke Departemen Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti atau untuk diperiksa. Karena Cindy yakin sih ini pekerjanya juga nggak bermasalah, cuman bosnya aja yang nggak seneng karena dia pulang tepat waktu. Dan semoga teman-teman ya dijauhkan dari bos yang toksik dan dapat bekerja dengan gembira di Taiwan. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen wawancara bersama Pak Made Sukaryawan. Nah, Pak Made ini adalah seorang pengrajin kayu yang menetap dan tinggal di Taiwan nih. Tapi kisahnya sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dulu dia ini sempat tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, tapi berkat kerja kerasnya dia bisa keliling dunia dengan bekerja di hotel dan akhirnya menjadi pematung kayu yang lumayan terkenal di Taiwan. Jadi seperti apa kisahnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Halo, nama saya Made Sukaryawan. Kalau orang Bali, Made itu artinya anak yang kedua. Jadi saya anak kedua. Kita di Bali tidak mengenal istilah family name. Jadi adanya Made. Kalau udah ada Made pasti orang Bali. Pasti nomor 2 itu. Terus ya. di Taiwan sudah berapa lama Pak Made? Sebelum kita ke Taiwan, saya dulu semenjak kecil saya udah senang buat ukir-ukiran kayu. Itu karena bapak saya sendiri seperti membuat rumah dari kayu, jadi istilahnya keturunan orang tua lah. Akhirnya tamat SMA karena faktor ekonomi nggak bisa meneruskan kuliah, jadi akhirnya saya berinisiatif, tapi kalau meneruskan ukir-ukir ini penghasilnya nggak begitu, jadi akhirnya saya bisa belajar. Karena di Bali waktu itu kalau bisa lebih dari satu bahasa, jadi kita lebih banyak celah untuk mencari pekerjaan. Karena di Bali banyak turis hotel. Akhirnya saya saya belajar bahasa Jepang aja sama bahasa Inggris. Akhirnya siang-siang saya buruh ke art shop itu buat ukir-ukiran. Terus malamnya saya belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, akhirnya beruntung saya dapat kesempatan bekerja di salah satu hotel di Bali. Itu mulainya kurang lebih tahun 1995 kalau nggak salah. Nah, semenjak itulah saya kerja di hotel. Nah, akhirnya tahun 2000, karena hotel kita membutuhkan tenaga yang bisa bahasa Chinese, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Akhirnya pas istri saya, dia datang ke Bali. Pas cari kerja karena mereka butuh tenaga orang bahasa Chinese, karena istri saya orang Taiwan, orang lokal. Nah, akhirnya di situ kita ketemu. Nah, terus hotel kita pas kebetulan punya cabang di banyak negara. Karena kebetulan hotel kita masih membutuhkan tenaga kita, akhirnya kita pindah dari satu negara ke negara lain. Saya kurang lebih 18 tahun, terus istri saya 10 tahun di. Kalau kita terus kerja pindah-pindah negara gini capek juga. Pertama saya sendiri pernah ke namanya New Caledonia di sebelah Selandia Baru sama Australia di sebelah situ. Saya pertama di situ itu kira-kira tahun 96 kayaknya. Nah, terus setelah ketemu istri saya, kita pernah ke Malaysia 2 tahun, dari sana ke Thailand 3 tahun. Nah, pas waktu tsunami itu kita lagi di Thailand. Terus habis di Thailand kita pindah ke Jepang 3 tahun. Habis di Jepang sempat ke Pulau Batam juga, Pulau Bintan tepatnya. Di sana ada hotel kita satu, di sana kita 2 tahun. Nah, akhirnya ke Maldives terakhir tahun 2010.
Nah, habis itu seharusnya kita dipindahkan ke Cina karena hotel kita mau buka hotel yang baru di situ. Mereka membutuhkan harga yang udah pengalaman lah sedikit seperti kita karena kita udah lama kerja di situ. Nah, akhirnya pas waktu itu kita libur ke Bali, terus sampai di Bali teman istri saya di Taiwan, dia bilang, di sini ada lowongan kerja, mau nggak apply gitu? Enggak, di Taipei, di yoga studio. Dia bilang cobalah. Akhirnya dia diterima di yoga studio itu. Nah, akhirnya makanya kita pindah ke Taiwan. Di situ ceritanya. Nah, terus sampai di Taiwan ternyata waduh, di Taiwan ini karena kita kebiasaannya kan tinggalnya di pantai gitu. Resort kita semua di pinggir pantai. Tiba-tiba pindah ke kota besar terus banyak gedung-gedung. Oh, ini apa ini, akhirnya nggak betah. Terus lama-lama ketemu orang lokal, orangnya pada baik-baik semua. Akhirnya saya juga mulai belajar bahasa Mandarin. Jadi pelan-pelan saya makin mengerti. Kayaknya lumayan juga. Jadi sekarang kerja di mana nih Pak Made? Di Kaohsiung ya? Setelah 10 tahun di Taiwan, kurang lebih 9 tahun lah. Akhirnya perusahaan istri saya pas kebetulan mereka tutup perusahaannya. Perusahaannya maunya dia pindah ke Shanghai. Tapi saya bilang, maaf, saya prefer di Taiwan, saya lebih suka di Taiwan. Nah, sebelum itu kita juga sekali-sekali karena dulu istri saya in charge-nya Shanghai sama Taiwan. Kadang-kadang dia lagi di Shanghai, saya ikut ke sana 2 bulan atau 3 bulan. Nggak betah di Taiwan. Dari negara-negara lainnya, kenapa paling betah di Taiwan? Di Taiwan saya rasa pertama aman, keamanannya. Meskipun malam hari, kadang-kadang saya ditinggal sendiri di Taiwan sama istri saya, tetap aja aman. Terus transportasinya juga convenient gitu. Mau pakai bis, pakai kereta api ya convenient ya. Terus makanannya juga oke lah, daripada di Indonesia sih nggak lebih bagus, tapi oke lah, bisa. Terus Ya. Pak Made kerja apa nih? Apakah di hotel atau apa sebagai guru mengajar ukiran kayu? Ya. Nah, setelah perusahaan istri saya tutup, akhirnya kita decide buka usaha sendirilah. Nah, karena saya memang basic lah, spiritnya kayu, ukiran kayu. Terus di Taiwan, ternyata di Taiwan banyak pura-pura lokal itu kan banyak ukir-ukiran kayunya. Ya, kenapa tidak? Terus saya akhirnya ketemu teman, dia orang lokal. Dia juga pencinta ukiran gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak gabung sama saya? Kita buka wood carving class. Terus kita buka wood carving class gitu. Pertama kelas kita di Ilan, di kota Ilan. Waktu itu masih ingat saya ada kira-kira 15 murid. Tapi muridnya saya rasa kebanyakan artis-artis orang Taiwan itu yang mereka pingin gimana sih orang Bali ukiran, pikiran saya gitu. Terus kita ajari. Nah, waktu itu kan saya alatnya bawa semua seperti pahat, seperti pemukul kayu itu. Karena saya pingin kelas saya memang betul-betul Bali, Indonesia, represent Bali gitu. Di pikiran saya mudah-mudahan kelas ini bisa menarik turis datang ke Bali, kan bisa ya membantu keluarga di Bali. Terus saya buat palunya itu, saya buat karakter, ada gajah, ada. Pas akhir kelas, semuanya pada mau beli. Ini berapa? Akhirnya habis. Nah, terus kelas berikutnya harus buat lagi. Nah, dari sana saya, ternyata punya punya dikasih keterampilan seperti ini, ada gunanya juga ya. Pak Made lebih memilih ukir kayu nih daripada ukir batu? Nah, memang spirit saya itu kayu. Pokoknya setiap lihat kayu itu, meskipun buat kebanyakan orang itu sampah kan. Misalnya kayu yang bekas rumah itu kan udah pada ada yang bolong-bolong gitu. Buat orang itu udah dibuang itu sampah. Tapi buat saya itu adalah emas gitu, ada emas ya. Menurut Pak Made, kayu apa sih yang paling bagus untuk diukir ataupun ya pokoknya kayu favorit Pak Made untuk diukir? Sebelum saya
Aku favorit dulu waktu mulai belajar itu, kita di Bali itu cuma ada kayu ebon aja waktu itu. Kenapa kayu ebon aja? Kalau kita buat kayu yang lain, itu kalau dijual nggak laku waktu itu. Tapi sekarang kan udah lain, harganya sudah mahal terus ebon. Kalau di Taiwan saya gunakan kayu lokal. Di Taiwan juga banyak kayu bagus-bagus. Yang di sini namanya hinoki. Ya itu lumayan mahal. Terus ada nyochang yang kayak gitu. Kebanyakan kayu lokal saya pakai karena teksturnya bagus diukir, nggak terlalu keras. Terus kalau dia kering, bentuknya nggak berubah dia, karena dia contains oil gitu. Terus baunya juga sedap. Hinoki. Di Indonesia nih kayu favoritnya apa? Cendana lah. Ya. Ada lagi satu gaharu, cuman itu terlalu mahal. Terus terlalu keras. Motifnya tuh Pak Made belajar dari mana sih? Atau punya motif kesukaan tersendiri atau memang bikin sendiri motifnya? Nah, gini ceritanya. Dulu waktu belajar kan kita namanya belajar. Guru kita nyuruh kita apa, kita harus ikuti guru kan. Waktu itu kita belajarnya ya ukiran tradisional Bali gitu, seperti ya buat Garuda, burung Garuda kan. Terus kan di Bali itu pura-pura kan banyak ukir-ukiran itu. Nah itu setelah sampai di Taiwan, ada ipar-ipar semua bilang, oh ini kalau kamu buat gini-gini di Taiwan nggak laku dijual. Iya, orang-orang Taiwan pada takut-takut, saya bilang. Nah akhirnya dari situlah saya mulai kembangkan ide, kreativiti saya kembangkan ide. Menurut saya setiap kayu itu udah punya karakter sendiri. Nah jadi dari bentuk kayu itu saya kembangkan, dia mau jadi apa, seperti gajah misalnya atau burung. Motifnya masih lebih ke yang abstrak gitu. Tapi wood carving class saya desain yang simple. Yang misalnya satu kelas itu berapa jam? 5 jam gitu misalnya. Terus saya desain, saya usahakan buat yang sesimpel mungkin supaya habis kelas mereka bisa bawa pulang gitu. Nah, kalau mahakarya atau masterpiece kebanggaan Pak Made apa? Dan dibuat berapa lama? Oh, sampai sekarang ada satu ukiran yang namanya, kalau di Mandarin namanya cici. Orang mengendarai ayam. Kenapa saya bikin itu? Nah, karena kita umurnya udah segini, 50-an, baru mulai usaha ukir-ukiran. Kan usaha ukir-ukiran bukan seperti jual makanan, setiap hari kita buru makan kan. Ini ya kalau ya orang senang baru mau beli, kalau nggak senang. Nah itu kalau kita memang sabar terus kita tekun membuatnya, pasti saya yakin sekali pasti ada yang suka terus beli. Kenapa orang mengendarai ayam? Karena saya sendiri subjeknya ayam. Nah jadi saya buat orang yang lagi mengendarai. Ya. Itu masterpiece gitu. Ya. Berapa lama itu bikinnya? Oh itu kira-kira ada 6 bulan satu mes. Ya. Kira-kira tingginya hampir 1 meter. Ya. Udah terjual itu? Seri yang pertama udah. Sampai sekarang udah seri yang keempat. Terjual berapa itu kalau boleh tahu? Oh itu agak lumayan, itu sekitar 500-an. 500.000 Ya. dolar Taiwan ya? Taiwan ya. Wah, 250. Itu orang Taichung yang beli. Taichung. Ya. Oke. Wah, luar Ya, biasa sekali ya. ya Pak Made, jadi sukses ya. Nah ini untuk skill untuk kelasnya nih, bagi-bagi teman-teman semua yang kepengen ikutan kelasnya Pak Made, Ya. orang Indonesia ataupun orang Taiwan, cara daftarnya gimana? Tepatnya di utara Kaohsiung. Jadi lebih dekat ke Tainan. Jadi bisa kontak kita ke Facebook Made Carving atau Made Mudo. Dan pesan saya, mari kita bersama-sama kebudayaan Indonesia harus kita lestarikan meskipun di Taiwan, meskipun di luar Indonesia. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, segitu dulu wawancara eksklusif dengan Pak Made, dan semoga kisahnya ya bisa menginspirasi kita semua yang mungkin bekerja, tinggal, ataupun menikah di Taiwan, dan semoga saja kita bisa terus berkarya meskipun sedang tinggal di negeri orang. Demikianlah acara di hari ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian suka dengan acara RTI FM Online, silahkan pantau terus acaranya setiap hari Senin sampai Jumat di situs resmi kami, yaitu www.id.org.tw. Terus jangan lupa juga untuk pantau kolom media sosial kami di Facebook RTISI dan juga Instagram RTI.RTISI. Saya Cindy, sampai jumpa di acara Pekan Interaktif Jumat depan. Dadah!